Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Semoga kalian selalu sehat ya. Kini saatnya belajar matematika. Nah, pembelajaran matematika kali ini adalah statistika. Sementara tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu selama atau setelah mengikuti proses pembelajaran mengamati, menanya, mengeksplorasi, menganalisis, dan mengkomunikasikan, maka kalian diharapkan untuk dapat satu, memahami cara membuat diagram batang. Yang kedua, memahami membuat diagram batang dari hasil wawancara. Dan yang ketiga, kalian dapat merancang dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Kemudian yang keempat, dengan berkelompok kalian mampu mandiri membuat diagram batang dari data-data yang telah disajikan. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu kalian bisa memproyeksikan hasil pengamatan, hasil pembuatan diagram batang kalian dari data-data yang telah disajikan. Itu tujuan pembelajaran kita. Nah, mari yuk kita bersama belajar apa itu data. Data merupakan catatan informasi yang diperoleh berdasarkan fakta melalui suatu pengamatan. Bentuk tunggal dari data disebut dengan datum. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu wawancara. Ya, wawancara adalah proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada narasumber. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan angket. Nah, angket, teknik ini dipandang sebagai wawancara secara tertulis. Kemudian pengumpulan data yang ketiga dengan pengamatan atau observasi. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan terhadap objek baik langsung maupun tidak langsung. Dalam melakukan observasi, kalian harus mengamati dan mencatat informasi-informasi penting yang dibutuhkan terkait dengan tujuan penelitian. Nah, untuk menyajikan dan membaca data, kita akan belajar dengan yang pertama dengan cara yaitu dalam bentuk tabel. Tabel merupakan daftar yang berisi suatu data atau informasi yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, data yang disajikan dalam bentuk tabel dapat mempermudah kita dalam membaca dan menafsirkan data tersebut. Berikut Bu Hani sampaikan contohnya. Di bawah ini adalah contoh data nomor sepatu 20 siswa kelas 4. Kita mulai dari 36, 34, 35 hingga sampai ke 33. Kemudian kita menyajikannya dalam bentuk tabel, yaitu kita mulai dari angka yang terkecil disebut data terkecil. Kita masukkan dalam kolom nomor sepatu. Nomor sepatunya berapa? 31. Nah, dari data ini kita cari ya, berapa jumlah 31? Iya, 1. Betul. Maka kita tuliskan dalam kolom banyak siswa 1. Begitu selanjutnya hingga data yang terbesar yaitu 38. Data 38 ini, nomor sepatu 38 ini ada berapa anak? Kita cari di dalam data ini. Nah, kita temukan ada 2. Begitu cara dalam menyajikan data dalam bentuk tabel. Nah, bagaimana sekarang cara membaca tabel ini? Setelah kita sajikan, bagaimana caranya? Baik, berikut ini adalah cara membacanya. Banyak siswa yang memiliki nomor sepatu 31 adalah 1. Nomor sepatu 31 dimiliki oleh banyak siswa sejumlah 1. Nah, begitu ya, sampai di 38. Berapa jumlahnya? Iya, banyak siswa yang memiliki nomor sepatu 38 adalah 2. Nomor sepatu 38 dimiliki oleh banyak siswa 2.
Gitu. Nah, selain membaca data, kita juga dapat menafsirkan penjelasan-penjelasan yang tidak ada di dalam data. Contohnya nih, nomor sepatu terkecil tidak ada kan dalam data itu. Nah, tapi kita bisa membaca bahwa nomor sepatu yang paling kecil kita temukan adalah 31, betul. Dan nomor sepatu yang terbesar 38, betul. Sekarang kalau Bu Hani tanya, jumlah seluruh siswanya ada berapa? Kan tidak ada tuh di dalam data. Betul, caranya gampang sekali. Tinggal jumlahkan saja. 1 ditambah 1 ditambah 3 hingga ditambah sampai ke terakhir jumlahnya 20 anak. Nah, itulah cara membaca dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang diagram batang. Cara menyajikan dan membaca diagram batang. Apa sih diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang tegak ataupun persegi panjang mendatar yang sama besar dan terpisah. Cara membaca diagram batang adalah sebagai berikut. Kucing 12 orang. Nah, berarti banyak siswa yang memelihara kucing adalah 12 orang. Kelinci 6 orang. Berarti banyak siswa yang memelihara kelinci adalah 6 orang. Paham ya? Begitu seterusnya. Nah, sekarang dari data yang disajikan dari diagram batang yang disajikan ini, diagram batang data tabel data hewan yang dipelihara oleh kelas 4. Itu kita tafsirkan lagi. Hewan yang paling banyak dipelihara oleh siswa kelas 4 adalah kucing, betul. Hewan yang dipelihara paling sedikit oleh kelas 4 adalah ikan, betul. Selisih dari banyak siswa yang memelihara kucing dan ayam berapa? Kucingnya 12, ayamnya berapa nih? 7. Nah, berarti 12 dikurangkan dengan 7 berapa? Ayo. Betul, tepat sekali, 5. Nah, bisa ya? Sekarang kalau Bu Hani tanya, berapa jumlah seluruh siswanya? Nah, loh, berapa? Ayo. Tinggal dijumlahkan. 12 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 38 orang. Jadi dalam tabel ini jumlah siswanya adalah 38 orang. Itu cara menyajikan. Kemudian bagaimana ya membuat diagram batang? Langkah-langkahnya seperti apa sih untuk membuat diagram batang? Baik, kita pelajari. Langkah-langkah menyajikan diagram batang adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah dulu garis tegak. Garis tegak. Tuh ya, ini tegak lurus ya. Tegak lurus. Kemudian langkah yang kedua, tuliskan. Ditulis jenisnya. Jenis datanya di garis mendatar. Kita tuliskan kelinci, kucing, kelinci, burung, ikan, ayam. Gitu. Kemudian di garis tegaknya kita tuliskan bilangan-bilangan yang menyatakan banyaknya setiap data. Mulai dari 0 dan diakhiri dengan 14 karena jumlah yang tadi tertinggi adalah 12, maka 14 cukup. Nah, kemudian setelah menuliskan itu, yang langkah terakhir yaitu menggambarkan diagram batangnya. Batang-batangnya kita gambarkan gitu ya. Oke, kita gambarkan kucing. Kucing kita buat persegi panjang sampai di angka 12. Gitu. Kemudian kelinci kita gambarkan sampai di angka 6. Begitu selanjutnya sampai di ayam kita gambarkan sampai di angka 7.
Nah, itulah cara menyajikan dan membaca diagram batang. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran kita hari ini sudah selesai. Selamat belajar, tetap semangat, sukses bersama. Thank you for watching. Bu Ani tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, sampai jumpa.